cerita yang saya pikir semua kita tahu, yaitu terbelahnya lautan, ya, terbelahnya lautan. Bani Israel itu ngomel, makanya kalau kita jadi pimpinan diomelin itu ya begitu lah takdirnya pemimpin itu begitu. Kalau nggak siap diomelin ya jangan jadi pemimpin. Pasti diomelin. Jangankan kita, Nabi Musa ya diomelin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bihi qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون واذكروا لن ilingo sapa sira kabeh, ingat idh faraqna nalikane membelah sapa ingsun, ay falakna tegese membelah sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh, ay bisababikum tegese kelawan sebab sira kabeh. Al-bahra ing lautan hatta dakhaltumuhu sehingga melbu sapa sira kabeh hu ing al-bahar haribina hale padha mlayu-mlayu kabeh min aduwikum sangka musuh sira kabeh. Fa'anjainakum mongko nyelametno sapa ingsun kum ing sira kabeh minal gharqi dari tenggelam
Wa aghraqna lan menenggelamkan sapa ingsun ala fir'auna ing keluargane Fir'aun. Ai qaumahu tegese kaum Fir'aun ma'ahu sertane Fir'aun. Wa antum utawi sira kabeh iku tanturuna iku ningali sapa sira kabeh. Ilan tibaqil bahri marang nungkepine lautan, menutupine lautan kembali menutup alaihim ing atase alu Fir'aun, ing atase keluargane Fir'aun. Ini Al-Quran menyampaikan kepada Bani Israel. Bani Israel di eranya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ingatkan, ya gitu ya. Al-Quran mengingatkan kepada Bani Israel salah satu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, yaitu tentang cerita yang saya pikir semua kita tahu, yaitu terbelahnya lautan, ya, terbelahnya lautan. Suruh mengingat. Jadi Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Setelah sekian lama berada di Mesir sejak zamannya Nabi Yusuf. Karena pertama kali Bani Israel masuk di Mesir itu di eranya Nabi Yusuf alaihissalam. Karirnya Nabi Yusuf di bidang pemerintahan itu naik, lalu mengajak seluruh keluarganya untuk hidup di Mesir. Sejak saat itu Bani Israel hidup di Mesir, lalu menjadi elit negara. Tapi karena ada satu dan lain hal, ada, ya mungkin kalau di Indonesia itu ada Orde Lama sama Orde Baru gitu ya. Ada pergantian rejim, pergantian penguasa, sehingga yang asalnya itu elit politik menjadi budak. Bani Israel itu lalu menjadi budak di eranya Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa itu setelah ngaji selama 10 tahun dengan Nabi Syu'aib di Madian, lalu diperintahkan untuk kembali ke Mesir dengan misi selain misi keagamaan, yaitu misi pembebasan, membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Caranya seperti apa? Ya itu, mengeluarkan Bani Israel dari Mesir untuk mencari tempat baru. Tempat baru itu Palestina. Ya benar ya, keluar dari Mesir. Minta izin kepada Fir'aun. Nabi Musa minta izin, tidak pernah diizinkan. Nabi Musa minta izin untuk membawa keluar Bani Israel dari Mesir, tidak diizinkan, sehingga keluar mukjizat-mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa di Mesir itu banyak yang dalam rangka untuk membawa Bani Israel ke Mesir, membawa Bani Israel dari Mesir menuju ke Palestina. Termasuk tangannya menjadi putih, setiap air yang diambil oleh keluarga Fir'aun itu selalu jadi darah. Kalau diambil banyak kataknya. Sehingga Raja Fir'aun itu mulai takut dengan Nabi Musa. Walhasil dengan segala kekuatannya itu, Nabi Musa itu berhasil membawa Bani Israel itu keluar dari Mesir. Keluar. Akan tetapi setelah dirasa keluar agak cukup panjang ya, Fir'aun itu tampaknya menyesal. Kenapa? Ya mungkin tidak hanya Fir'aunnya, tetapi orang Mesir itu menyesal. Kenapa menyesal? Ya karena semua pekerjaan besar itu yang mengerjakan adalah
budak-budak itu. Nah budaknya sekarang nggak ada. Makanya di Mesir itu kan ada piramida, ada ini orang-orang Israel itu banyak yang mengklaim itu dulu kami yang bangun waktu kami jadi budak. Itu waktu itu budak itu, yang klaim kami itu dulu yang bangun. Karena kami dulu itu pekerjanya, kami yang diperbudak untuk membangun banyak hal di Mesir itu. Walhasil Nabi Musa itu berhasil lah membawa itu. Tapi kan yang dibawa ini rakyat ya. Rakyat itu ya rakyat itu ya bukan tentara. Lalu yang namanya rakyat itu ya ada anak-anak, ada orang tua, sehingga perjalanannya itu pasti lambat. Orang berjalan sendiri sama berjalan 10 aja pasti lambat yang 10, apalagi rombongan 100 orang. Kita kalau pergi ziarah Wali Songo itu kalau 4 bis, itu beda dengan 1 bis. 4 bis itu begitu turun, naiknya bis lagi itu, ya, itu baru 4. Ada yang bawa rombongan itu 10 bis, itu begitu turun di masjid, itu naik lagi bisa berapa jam itu. Ya walhasil itu lambat lah. Walhasil itu lambat. Ini. Nah setelah melakukan perjalanan itu dikejar sama yang ngejar itu bukan rakyat, yang ngejar itu tentara. Sudah rombongannya tua-tua, rakyat lagi, lah yang ngejar itu tentara ya mesti kecekel mesti itu. Ya itu ya sudah pastilah. Makanya ya tersusul. Nah pas tersusul itu pas depannya itu lautan, belakangnya itu tentara. Nah sialnya, ini kalau disebut sialnya ya, sialnya Nabi Musa itu, begitu kelihatan belakangnya itu ada tentara, itu bukan mendukung Musa, tapi malah mengejek Musa. Ini gara-gara kamu Musa ini, katanya mau menyelamatkan, tapi kan biasa ya, rakyat kan begitu ya. Kalau pemimpin itu salah dikit kan ada banyak yang protes, ngomel, macam-macam ya. Enggak ada pemimpin yang tidak ini ya. Indonesia itu begitu ada krisis sedikit saja, itu pasti sudah pimpinan itu udah pasti diomongin yang enggak. Termasuk Nabi Musa. Musa ternyata sama saja. Sebelum kamu datang kami ya diperbudak, setelah kamu datang katanya mau diselamatkan, nyatanya ya dikejar ya nyan. Ini terus mau gimana? Mundur ya kena tentara, maju di depannya lautan. Itu ngomel. Bani Israel itu ngomel. Makanya kalau kita jadi pimpinan diomelin itu ya begitu lah takdirnya pemimpin itu begitu. Kalau nggak siap diomelin ya jangan jadi pemimpin. Pasti diomelin. Jangankan kita, Nabi Musa ya diomelin. Dan disebut dalam Al-Qur'an qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Itu kata Bani Israel. Sebelum kamu datang kami ini ya disiksa, kamu datang ya sama aja. Kata Bani Israel itu. Innala mudrakun. Enggak ada jalan keluar. Pasti kita ini akan disusul, kita ini akan ditangkapi kembali seperti semula. Gitu. Itu luar biasa ya. Tapi di tengah itu kemudian Nabi Musa mengatakan dengan yakin, dengan ucapannya seorang Nabi, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya punya Tuhan dan Tuhanku pasti akan menunjukkan jalan keluar dari kesulitan ini. Ciri khas Nabi itu begitu ya. Ciri khas Nabi itu. Pokoknya kalau kepepet itu keluar sesuatu yang
di luar kodrat manusia. Tapi kalau belum kepepet itu biasanya nggak akan keluar. Makanya cerita-cerita tentang keramat, cerita tentang mukjizat itu biasanya itu kalau kepepet. Kalau nggak situasinya normal ya nggak ada apa-apanya. Kalau dalam cerita mazhab Syafi'i itu ya, yang terkenal imam itu kan Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Itu terkenal di dalam mazhab Syafi'i. Nah Imam Rafi'i itu dalam buku-buku itu terkenalnya itu diantaranya, bukan cerita ilmunya ya, kalau cerita ilmunya sudah selesai lah, memang orang pintar. Cerita tentang keajaibannya, keramatnya. Imam Rafi'i itu nulis itu, lampunya mati itu, kalau tidak salah itu penanya itu keluar lampunya, sehingga menulis itu kalau saya angen-angen, itu pasti sedang dalam situasi kepepet. Kepepet itu maksudnya gini, bayangkan ya, dia kan seorang ulama ya, mungkin paginya itu mau menyampaikan hal yang harus disampaikan, dan malam itu harus ditulis, tapi lampunya malah mati. Dan itu kalau nggak ditulis, itu besok bisa bermasalah. Berarti malam itu adalah malam darurat, kepepet, sehingga nulis itu keluar. Ya kadang-kadang saya itu seloroh sama kawan-kawan yang ahli-ahli di bidang, kalau di dalam tradisi Nahdlatul Ulama itu ada Basul Masail itu. Pokoknya kamu kalau pagi itu besok ada Basul Masail, dan malam itu kamu kok harus menyelesaikan banyak hal, kok lampunya mati, nggak usah takut, itu mungkin karena biasanya yang seperti itu keluarnya itu kepepet. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Depannya itu laut, belakangnya itu tentara. Itu kalau nggak punya iman kan sudah selesai itu. Tapi karena punya iman ya jawabannya selesai ya, yaitu Gusti Allah. Yang nyuruh saya ya Gusti Allah, yang menyelesaikan ya Gusti Allah. Ya sudah dipukul gini ya, bus gitu ya. Terbelah dengan segala keajaibannya saja. Lah kok bisa dengan segala keajaibannya ya, karena air itu kan namanya air itu cair, dia itu mencari tempat yang rendah, nggak ada air kok terus kayak dindingnya nggak ada itu. Kalau air jadi dinding itu artinya airnya beku. Air apa itu? Air es. Ya, tapi kalau enggak itu ya mesti cair begitu ya. Ya. Tapi ya itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Wa idz faraqna bikumul bahra. Lautan itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'auna. Melihat mukjizat itu ya satu kenikmatan, keselamatan itu juga kenikmatan, nikmat yang luar biasa. Ya itu, Masya Allah itu. Siapa ini? Bani Israel itu ya. Dan yang perlu ditanyakan lagi itu ya lautan itu kan kalau di pinggir itu kan masih nggak tahu ya kalau laut selatan ya, tapi kalau laut di depan rumah saya itu kalau pinggir itu masih pasir ya, masih apa? Pasir. Ya, pantai terus lautnya juga masih pasir. Tapi semakin ke sana kan lumpur. Kalau misalnya tidak ada airnya pun tiba-tiba kering, itu pasti
lumpur itu. Dan itu pun bisa kering. Makanya dalam Al-Quran juga disebut tariqan fil bahri ya bisa. Jalan di laut yang kering. Tiba-tiba kering. Kering. Ya dengan segala inilah keunikannya, dengan segala keanehannya. Itu ya. Suasananya itu pasti suasana iman sekali itu. Masa ada laut kok bisa terbelah ya. Kita melewati tiba-tiba jalan sama orang, melewati Bengawan Solo terus tiba-tiba sama orang itu di Pentung terbelah aja, ngelewatin aja itu gumun banget itu. Enggak membayangkan kan kita terus jalannya kayak apa ya. Kalau yang iseng ya parah itu, kalau iseng itu melihat ikan kayak di apa? Kayak di akuarium gitu ya, kalau yang iseng. Tapi saya kira itu tidak saatnya iseng itu. Itu saatnya hati itu campur apa itu, saya tidak tahu itu gimana ya. Itu. Dan ajaibnya itu ya, setelah melewati itu, Fir'aunnya itu kayak mau nyusul ya, dia itu nggak berpikir ini kok laut kok bisa terbelah ya. Dia juga ikut masuk di belakang agak jauh. Ya ini. Sehingga dalam peristiwa itu ketika Bani Israel itu sudah menepi, semuanya sudah menepi, tentaranya itu sudah di tengah semuanya, itu baru kembali. Kembali dengan segala kekuatannya air. Ya kan? Kayak di film-film itu ya mungkin ya. Kan bayangan tentang hari kiamat itu kan yang paling dahsyat itu kan diantaranya lautan. Lautan itu air itu kalau sudah dilepas, itu sama angin dahsyat mana itu ya. Dari ketinggian berapa, terus tiba-tiba dilepas, di bawahnya ada manusianya. Sepandai-pandainya orang bisa renang pun itu akan kolap. Kalau airnya tiba-tiba dilepas ya. Ya itulah yang terjadi. Nah dalam Al-Quran itu disebut wa antum tanzurun. Kamu melihat sendiri, kamu melihat terbelahnya, kamu juga melihat ketika air itu kembali menutup. Wa antum tanzurun. Itu pasti imannya luar biasa itu. Gitu ya. Tapi kan soal iman itu kan soal rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Soal rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu tidak boleh mengatakan andaikan kita itu hidup di zaman Kanjeng Nabi itu enak. Kita pasti imannya akan kuat. Sholat tarawih itu juga diajak 2 jam ya kuat gitu ya kira-kira. Kan ada orang yang mengandaikan seperti itu kan. Kita ini enggak kuat sholat tarawih itu karena tidak dekat dengan Nabi. Kalau kita dekat dengan Kanjeng Nabi itu pasti tarawihnya kuat 2 jam, kuat 2,5 jam. Enggak boleh begitu juga. Siapa yang bisa tahu kalau kita dekat dengan Kanjeng Nabi kita itu jadi Abu Bakar? Kan boleh jadi kita malah jadi Abu Jahal. Kan boleh jadi kita malah jadi siapa gitu ya. Ada yang orang dekat dengan Kanjeng Nabi tetapi ya tidak iman ya ada gitu ya. Itu soal rahasianya Allah Subhanahu wa taala itu.